anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Nah, hari ini kita akan belajar kembali budaya Melayu Riau dengan materi santun berbahasa. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita banyak menggunakan bahasa. Dan bagaimana kita belajar menggunakan bahasa yang santun atau bahasa yang sopan. Nah, mari kita perhatikan pantun di bawah ini anak-anak. Tepak emas di dulang suasa, siri dikunya seri perkasa. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Pantun yang kedua, kain dilipat menurut corak. Corak bukan rupa biasa. Jagalah bahasa, jangan dirusak. Rusak bahasa, bangsa binasa. Nah, dua bait pantun di atas menyatakan bahwa budi dan bahasa adalah sebagai tanda jati diri bagi orang, puak, kaum, suku, dan bangsa. Jika ada orang yang baik budi serta lakunya, namun bahasanya kasar, itu belum patut disebut sebagai orang yang baik. Begitu pula jika ada orang yang santun, tutur kata, bahasanya, namun buruk budi dan lakunya, tidak tepat juga disebut sebagai orang baik. Jadi anak-anak, orang yang baik adalah orang yang baik budi lakunya, serta baik pula tutur kata dan bahasanya. Ingat ya, baik perlakuannya dan baik juga tutur katanya. Itulah bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Dalam berbahasa, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kata-kata yang baik, namun juga harus dengan suara dan ucapan yang baik. Maka, dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan ke dalam 3 kelompok. Nah, yang mana itu? Nah, ini yang pertama itu bahasa mendaki. Pengertian dari bahasa mendaki itu adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang lebih tinggi taraf kedudukan daripada kita. Ini contohnya ya, ketika berbicara kepada orang tua dan guru. Kita tidak sopan bila menyebut mereka dengan perkataan engkau atau kamu. Misalnya, kamu sedang apa, Bu? Misalnya seperti itu. Itu kurang sopan. Tapi bagaimana di awal perkataan kita misalnya membuat kata sapaan langsung, yaitu ibu sedang apa, terus menjawab guru juga ada apa Bu, seperti itu. Jadi tidak sopan ya kalau misalnya kita bilang engkau atau kamu kepada orang yang lebih tua dari kita atau kepada orang tua kita. Itu adalah bahasa mendaki. Kalau yang kedua itu bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini pengertiannya bahasa yang digunakan terhadap orang biasa atau terhadap orang yang setara kedudukannya dengan kita. Jadi kayak misalnya orang yang seumuran dengan kita, misalnya teman sekelas kita. Jadi contohnya itu saat hendak memberi perintah kepada teman sekelas, alangkah baiknya kita meminta tolong atau dengan menanyakan apakah dia tak sibuk dan punya waktu untuk membantu kita. Nah, kalau kamu minta tolong atau menyuruh teman sekelas kamu penting untuk ketika memberikan perintah juga, kamu penting menanyakan apakah dia sibuk atau tidak. Jadi nggak langsung bilang, ambilkan dulu pensilku atau hapus dulu papan tulis, nggak seperti itu. Tapi bagaimana kamu pertama mengatakan, tolong hapus papan tulis misalnya, atau apakah kamu sibuk? Bisakah kamu meminjamkan pensil kepada si A? Atau bisakah kamu meminjamkan pensil kepada si B? Yang pertama harus ada kata tolong atau menanyakan ketersediaannya. Karena apa tahu dia lagi sibuk kayak gitu. Begitu ya anak-anak, tutur bahasa kepada teman yang sebaya kita. Lalu yang ketiga itu adalah bahasa menurun. Jadi kalau pengertiannya itu adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih muda atau terhadap yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Misalnya adik kita
atau siapa saja di kelas kita, mereka yang lebih muda daripada kita. Dan menyapa orang lebih muda umurnya daripada kita dengan sapaan. Sapaan apa? Biasanya kalau lebih muda, sapaan adik. Jadi misalnya kita minta tolong, "Dik, ambilkan buku kakak di meja," gitu. Gak langsung bilang, "Ambilkan buku kakak." Tapi harus ada kata sapaannya adik. Oke, ingat ya anak-anak, ini bahasa mendaki, bahasa mendatar, dan bahasa menurun. Jadi kalau misalnya di lingkungan masyarakat tentu ada yang lebih tua dari kita, ada juga yang seumuran kita, bahkan ada yang di bawah kita. Kita penting menjaga tutur bahasa kita. Dan kita penting menjaga apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita juga menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Nah, untuk tugas kamu anak-anak, oke, ini yang pertama itu apakah penanda jati diri suatu bangsa, kemudian 2 bagaimana seseorang disebut baik. Jadi tadi di pengertian pertama itu sudah ada ya. Oke, jadi ini ya pesan ibu untuk kamu semua. Dari bagaimana cara kita bertutur kata dan berbahasa, orang akan dapat menilai baik atau buruknya sifat asli diri kita. Apabila santun berbahasa atau sopan berbahasa, maka hal itu dapat mencerminkan jati diri dan budi kita yang baik pula. Jadi dari cara kita berbicara, itu mencerminkan siapa kita. Jadi kita harus selalu sopan. Baiklah anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita. Tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bye-bye.